Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai listrik statis, yaitu bagian yang keempat, dengan pokok bahasan 1. Energi potensial listrik, kemudian yang kedua potensial listrik, kemudian yang ketiga beda potensial listrik. Jangan lupa klik like dan share video pembelajaran ini ke teman siswa-siswi semuanya. Juga tuliskan komen jika ada yang belum dipahami, dan jangan lupa juga klik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu energi potensial listrik yang dilambangkan dengan EP. Di kelas 10 dan di kelas 11, siswa dan siswi semuanya sudah membahas mengenai energi potensial, yaitu yang pertama energi potensial gravitasi yang dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H, atau EP sama dengan G besar ya, kali M1 M2 per R dikuadratkan. Kemudian yang kedua, siswa-siswi semuanya juga sudah belajar mengenai energi potensial pegas yang besarnya itu dirumuskan EP sama dengan setengah K kali delta X dikuadratkan. Ini hanya untuk mengulang saja apa itu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau tempatnya. Sebagai contoh, misalkan yang sudah dibahas di kelas 10 dan kelas 11, yaitu yang pertama energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang berada dalam medan gravitasi. Sebagai contoh, misalkan ada gelas di atas meja. Jika ketinggian meja itu 1 meter, maka besar energi potensialnya, massa gelas dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggiannya. Kemudian jika gelas tersebut kedudukannya berpindah, maka energi potensialnya juga itu akan berubah. Kemudian contoh yang kedua, energi potensial pegas. Pegas dalam keadaan normal itu tidak memiliki energi. Jika pegas tersebut itu ditarik atau ditekan, atau dengan kata lain kedudukannya berubah, maka pegas tersebut sekarang memiliki energi yang dinamakan dengan energi potensial jika pegas tersebut ditarik atau ditekan. Nah, sekarang apa itu energi potensial listrik? Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik yang berada dalam medan listrik. Tadi kalau energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh benda saja yang berada dalam medan gravitasi. Ingat, kalau medan gravitasi itu dihasilkan oleh setiap benda. Kalau medan listrik itu dihasilkan oleh setiap benda yang bermuatan listrik. Apakah benda yang bermuatan listrik juga ada medan gravitasinya? Tentu ada. Jadi sebenarnya benda yang bermuatan listrik itu ada medan listriknya dan ada medan gravitasinya. Kemudian berikutnya, untuk menurunkan besarnya energi potensial listrik suatu benda yang bermuatan listrik, kita namakan bendanya muatan uji, yang besar muatannya itu sama dengan Q. Yang berada dalam medan listriknya dihasilkan oleh muatan sumber yang memiliki muatan Q. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, muatan uji Q ini berada dalam medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber Q besar. Jarak muatan uji ke muatan sumber adalah R1. Muatan uji dan muatan sumber ini saling tarik-menarik karena berlainan jenis. Ini saya ulang, benda ini bermuatan listrik negatif. Ini yang mau kita cari rumus
daripada energi potensialnya. Berada dalam medan listrik positif, tentu kalau muatan positif, arah medan listriknya itu adalah keluar. Muatan positif ini kita namakan tadi dengan muatan sumber. Kemudian berikutnya, besarnya usaha untuk memindahkan muatan uji dari kedudukan R1 ke kedudukan R2, usahanya kita namakan dengan W1 ke W2. Dirumuskan W12 atau usaha untuk memindahkan muatan uji dari kedudukan 1 ke kedudukan 2 sama dengan Fm. Fm-nya itu adalah gaya mekanik kali delta R. Delta R itu adalah perpindahan daripada muatan Q dari kedudukan 1 ke kedudukan yang kedua. Ingat, rumus daripada usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Ingat, rumus usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, di sini gayanya itu gaya mekanik. Ini gaya mekanik ini bisa gaya tarik ya, bisa gaya dorong, yang besarnya minimal sama dengan gaya kolom, sehingga muatan ini bisa berpindah dari kedudukan 1 ke kedudukan yang kedua. Fm-nya atau gaya mekanik tadi kan sama dengan gaya kolom. Nah, gaya kolom dirumuskan K kali Q per R dikuadratkan. Delta R itu besarnya sama dengan R2 dikurangi dengan R1. Jadi R2 dikurangi dengan R1 itu sama dengan delta R. Kemudian dikalikan K kali Q kali R2 dibagi dengan R2 kuadrat. Kemudian K kali Q kali R1 dibagi dengan R1 dikuadratkan. Nah, R2-nya di sini bisa dicoret. Dan di sini R1-nya juga bisa dicoret, tinggal R2 saja. Ini juga tinggal R1 saja. Jadi besarnya usaha itu sama dengan K kali Q per R2 dikurangi K kali Q per R. Selanjutnya K kali Q per R1 itu dinamakan dengan energi potensial listrik muatan uji pada kedudukan ke-1 di sini. Kemudian K kali Q per R2 itu dinamakan dengan energi potensial listrik muatan uji pada kedudukan yang kedua, atau dinamakan juga dengan EP2. Nah, dari rumus ini bahwa besarnya usaha untuk memindahkan muatan uji dari kedudukan 1 ke kedudukan yang kedua itu besarnya sama dengan energi potensial pada kedudukan yang kedua dikurangi dengan energi potensial pada kedudukan yang ke-1, atau usaha untuk memindahkan muatan uji dari kedudukan 1 ke kedudukan yang kedua itu sama dengan perubahan energi potensial muatan uji. Atau dapat dikatakan juga usaha untuk memindahkan muatan uji dari kedudukan 1 ke kedudukan yang kedua dalam medan listrik muatan sumber besarnya sama dengan perubahan energi potensial listrik muatan uji. Dari uraian di atas itu dapat disimpulkan, yang pertama, rumus daripada besarnya energi potensial listrik suatu benda bermuatan listrik atau dilambangkan dengan Q yang berada dalam medan listrik Q besar, ini muatan sumber, besarnya dirumuskan EP sama dengan K kali Q per R, di mana EP-nya adalah energi potensial listrik. Ingat, rumus energi itu satuannya Joule yang dilambangkan dengan J. Kemudian Q besarnya ini adalah
muatan sumber, satuannya kolom atau biasa dilambangkan dengan C. Kemudian Q-nya itu adalah muatan yang ditinjau memiliki energi potensial listrik, satuannya kolom dilambangkan dengan C. Kemudian R-nya itu adalah jarak antara muatan sumber ke muatan uji, satuannya dalam meter. Kemudian K-nya itu adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, di sini jika benda tersebut atau muatan uji tersebut itu berada di ruang hampa atau di udara. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa usaha untuk memindahkan muatan listrik dalam medan listrik besarnya sama dengan perubahan energi potensial listrik dari muatan uji, atau dirumuskan W sama dengan delta EP. Kemudian berikutnya, energi potensial listrik suatu benda bermuatan listrik yang terletak di beberapa medan listrik muatan sumber. Jadi ini adalah muatan uji. Muatan uji ini berada dalam medan listrik sumber Q1, kemudian Q2 dan Q3. Nah, besarnya energi potensial muatan uji di titik ini yang berjarak R1 dari muatan Q1, R2 dari muatan Q2, kemudian R3 dari muatan sumber Q3. Ingat bahwa energi itu merupakan besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai saja. Jadi besarnya energi potensial total muatan uji tinggal dijumlahkan seperti penjumlahan biasa. Maka besarnya energi potensial total muatan uji itu dirumuskan EP total atau energi potensial total itu sama dengan EP1 ditambah EP2 ditambah EP3. Energi potensial muatan uji oleh muatan sumber Q1 itu dirumuskan K kali Q1 kali Q per R1. Kemudian energi potensial muatan uji Q oleh muatan sumber Q2 itu dirumuskan K kali Q2 kali Q per R2 ditambah dengan energi potensial muatan uji oleh muatan sumber Q3 itu dirumuskan K kali Q3 kali Q per R3. Nah, di sini K-nya sama, jadi bisa dikeluarkan. Jadi energi potensial total sama dengan K kali Q dalam kurung Q1 dibagi R1 ditambah Q2 dibagi dengan R2 ditambah Q3 dibagi dengan R3. Nah, di sini muatan Q3 itu adalah negatif. Karena ini adalah penjumlahan skalar, maka negatifnya di sini harus dituliskan besarnya. Jadi tanda negatifnya di sini harus dituliskan. Karena ini adalah penjumlahan skalar. Untuk lebih memahami pengertian mengenai energi potensial listrik, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Benda A dan benda B bermuatan listrik. Masing-masing besarnya QA sama dengan 8 mikrokolom dan QB sama dengan min 6 mikrokolom. Terletak di sudut segitiga sama sisi seperti tampak pada gambar. Jika terdapat muatan lain sebesar Q sama dengan 2 mikrokolom, maka tentukan A. Energi potensial muatan itu,
ini maksudnya muatan ini, jika berada di titik C. Kemudian yang B, energi potensial muatan Q itu jika berada di titik D. Kemudian yang C, usaha untuk memindahkan muatan Q dari titik C ke titik D. Dari soal diketahui benda A bermuatan listrik 8 mikrokulum atau sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian benda B bermuatan listrik min 6 mikrokulum atau kalau dirubah ke dalam kulum min 6 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian muatan uji Q besarnya itu adalah 2 mikrokulum atau kalau dirubah ke dalam kulum sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian jarak dari titik C ke A atau RCA sama dengan 4 cm dirubah ke dalam meter, 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RCB atau jarak muatan uji ke titik B itu sama dengan 4 cm atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian berikutnya jarak dari titik D ke titik A itu sama dengan 2 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan jarak dari titik D ke titik B atau sama dengan RDB 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari soal ditanyakan yang A, besarnya energi potensial muatan Q yaitu muatan uji jika berada di titik C. Kemudian yang B, besarnya energi potensial muatan uji jika berada di titik D. Kemudian yang C, besarnya usaha untuk memindahkan muatan uji dari titik C ke titik D. Kita langsung jawab saja. Yang pertama yaitu besarnya energi potensial muatan uji jika berada di titik C atau kita namakan dengan EFC. Muatan uji di titik C itu berada pada medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber A dan muatan sumber B. Maka besarnya energi potensial listrik muatan uji di titik C itu sama dengan energi potensial muatan uji di titik C oleh muatan sumber A atau kita namakan dengan EPA. Kemudian besarnya energi potensial di titik C oleh muatan sumber B kita namakan aja misalkan EPB. Jadi besarnya energi potensial muatan uji di titik C itu sama dengan EPA ditambah dengan EPB. EPA-nya sama dengan K kali QA per RCA dan EPB-nya sama dengan K kali QB per RCB. Nah, tinggal memasukkan angka-angkanya saja. K-nya besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Ini artinya di sekitar muatan sumber A dan B itu adalah udara atau ruang hampa. Kemudian Q-nya atau muatan sumbernya besarnya 2 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian QA-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian RCA-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditambah QB. Nah, QB itu muatan listriknya adalah negatif. Maka di sini harus dituliskan negatifnya. Karena energi itu merupakan besaran skalar. Jadi muatan sumber B-nya ditulis min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RCB-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Tinggal menghitung saja ini. 8 kali 10 pangkat min 6 dikurangi min 6 kali 10 pangkat min 6
itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Kebetulan ini penyebutnya sudah sama. Jadi dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 9 itu 18. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3. 2 dibagi 4 itu sama dengan setengah. Setengah kali 18 itu sama dengan 9. Kemudian 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat 3 itu 10 pangkat min 1. Jadi besarnya energi potensial listrik muatan uji di titik C itu besarnya 0,9 Joule. Kemudian berikutnya energi potensial listrik muatan uji di titik D. Potensial muatan uji di titik D itu sama dengan energi potensial muatan uji di titik D oleh muatan sumber A ditambah dengan energi potensial muatan uji di titik D oleh muatan sumber B, atau besarnya dirumuskan energi potensial muatan uji di titik D itu sama dengan K kali Q A per R dA ditambah K kali Q B per R dB. Tinggal memasukkan angka-angkanya saja. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, muatan ujinya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian Qa-nya 8 kali 10 pangkat min 6, kemudian RDA-nya 2 kali 10 pangkat min 2, ditambah muatan QB-nya, ingat ini adalah negatif, dituliskan di sininya negatif karena ini adalah penjumlahan skalar ya. Nah, muatan B-nya itu sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RDB-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Tinggal menghitung saja. Penyebutnya di sini sudah sama. Jadi tinggal 8 kali 10 pangkat min 6 dikurangi dengan min 6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian 2 kali 9 itu sama dengan 18. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kali 18 sama dengan 18. Kemudian 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Jadi besarnya energi potensial muatan uji di titik D itu sama dengan 1,8 Joule. Kemudian berikutnya yang C, yang ditanyakan itu besarnya usaha untuk memindahkan muatan uji dari titik C ke titik D. Nah, untuk menghitung besarnya usaha untuk memindahkan muatan uji dari titik C ke D menggunakan rumus usaha itu sama dengan perubahan energi potensial dari muatan uji di titik D dan di titik C, atau energi potensial muatan uji di titik D dikurangi dengan energi potensial muatan uji di titik C. Nah, tadi sudah diketahui bahwa besarnya energi potensial muatan uji di titik D itu sama dengan 1,8 Joule. Kemudian dari jawaban yang A, besarnya energi potensial muatan uji di titik C itu sama dengan 0,9. Jadi 1,8 dikurangi 0,9 sama dengan 0,9 Joule. Kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu potensial listrik.
Apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah kemampuan suatu titik dalam medan listrik untuk menarik atau menolak benda bermuatan listrik. Ingat, potensial atau kemampuan. Jadi potensial listrik adalah kemampuan suatu titik dalam medan listrik untuk menarik atau menolak benda yang bermuatan listrik. Besarnya potensial listrik didefinisikan sebagai berikut. Potensial listrik di suatu titik dalam medan listrik adalah besarnya energi potensial listrik suatu benda bermuatan listrik per satuan muatan listrik benda tersebut. Nah, kalau dari definisi tersebut dirumuskan dalam bentuk matematika, Pi sama dengan EP per Q. Jadi, besarnya potensial listrik misalkan di titik A itu besarnya sama dengan energi potensial benda yang berada di titik A ini dibagi dengan muatannya. Energi potensial itu dirumuskan K kali Q per R dibagi dengan Q. Q-nya di sini bisa dicoret. Sehingga potensial listrik di suatu titik dalam medan listrik besarnya itu dirumuskan K kali Q per R. Dari rumus ini terlihat bahwa potensial listrik hanya tergantung pada besarnya muatan benda ini atau muatan sumber dan tergantung pada jarak suatu titik ke muatan sumber. Keterangannya, Pi-nya adalah potensial listrik di suatu titik, misalkan namanya titiknya itu adalah titik A, dalam medan listrik. Medan listriknya dihasilkan oleh muatan sumber. Satuannya, kalau melihat dari rumus ini, potensial listrik satuannya Joule per Coulomb atau biasa disingkat J per C, Joule per Coulomb. Nah, Joule per Coulomb itu dinamakan juga dengan Paul atau biasa dilambangkan dengan Pi. Q-nya ini adalah muatan sumber, tentu satuannya Coulomb. Kemudian R-nya adalah jarak antara muatan Q ke suatu titik dalam medan listrik. Nah, satuan jarak itu adalah meter atau biasa disingkat M. Kemudian K-nya ini adalah konstanta. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, nilai K ini jika medium di sekitar muatan listrik ini adalah udara atau ruang hampa. Kemudian berikutnya, potensial listrik di suatu titik akibat beberapa medan listrik muatan sumber. Jadi sumber medan listriknya banyak. Nah, dalam contoh ini ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, kita ketahui bahwa potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Jadi besarnya potensial total di suatu titik, misalkan titik A, ini tinggal dijumlahkan seperti penjumlahan biasa. Maka besarnya potensial listrik total di suatu titik akibat beberapa muatan sumber adalah Pi total itu sama dengan Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3. Pi1 itu adalah potensial listrik di titik A akibat muatan sumber Q1, dan Pi2 adalah potensial listrik di titik A akibat muatan sumber yang kedua. Kemudian Pi3 itu adalah potensial listrik di titik A akibat muatan Q3. Pi1 besarnya sama dengan K kali Q1 per R1. Ingat tadi rumus potensial listrik itu dirumuskan Pi sama dengan K kali Q per R. Kemudian Pi2 sama dengan K kali Q2 per R2, dan Pi3 sama dengan K kali Q3 per R3. Nah, karena K-nya sama, K-nya bisa dikeluarkan. Jadi Pi total sama dengan K dalam kurung
Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Jadi mau menggunakan rumus yang ini juga, yang ini boleh, kemudian mau menggunakan rumus yang ini juga boleh untuk menentukan potensial listrik di suatu titik akibat beberapa muatan sumber. Kemudian berikutnya yang ketiga, yaitu hubungan usaha dan beda potensial listrik. Sebelum membahas mengenai hubungan usaha dan beda potensial listrik, saya akan bahas dulu mengenai beda potensial listrik. Potensial listrik adalah kemampuan suatu titik di dalam medan listrik, misalkan titiknya itu di sini, untuk menarik atau menolak benda bermuatan listrik. Jadi kalau misalkan ada muatan seperti ini, maka muatan ini akan ditarik karena muatannya itu negatif dan muatan sumbernya itu adalah positif. Nah, tentu kemampuan suatu titik di titik yang berjarak R2 dari muatan sumber, kemampuan untuk menarik atau menolak benda bermuatan listrik itu akan berbeda. Untuk R2 yang lebih besar, tentu untuk menarik muatan listrik negatif ini lebih kecil. Karena seperti sudah dibahas di depan, besarnya potensial listrik berbanding terbalik dengan R. Jadi kalau semakin jauh, potensialnya itu semakin kecil. Atau kemampuan suatu titik dalam medan listrik untuk menarik dan menolak benda bermuatan listrik itu menjadi lebih kecil. Nah, karena antara dua titik dalam medan listrik itu memiliki potensial yang berbeda, maka dinamakan dengan beda potensial. Jadi, beda potensial itu adalah selisih potensial listrik antara dua titik dalam medan listrik. Nah, itu pengertian dari beda potensial listrik. Kemudian berikutnya, karena dua titik ini berbeda potensial, maka akan timbul tegangan. Ini dapat dianalogikan, misalkan dalam suatu diskusi, ada dua pendapat yang berbeda. Maka dalam diskusi tersebut itu akan timbul ketegangan. Nah, kalau di sini antara dua titik, misalkan titik ini dengan titik ini, potensialnya itu berbeda. Maka antara titik yang berjarak R1 dengan titik yang berjarak R2, karena memiliki potensial yang berbeda, maka akan timbul tegangan. Sehingga beda potensial listrik itu dinamakan juga dengan tegangan listrik. Nah, setelah memahami pengertian beda potensial atau tegangan listrik, mari kita lanjutkan bagaimana hubungan usaha dan beda potensial listrik. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda bermuatan listrik Q ini dari posisi 1 ya yang berjarak R1 ke posisi kedua yang berjarak R2 dalam medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber. Nah, seperti yang sudah dibahas di bagian depan, bahwa besarnya usaha untuk memindahkan muatan listrik dari posisi 1 ke posisi 2 besarnya sama dengan perubahan energi potensial listrik muatan tersebut, atau dilambangkan dengan delta EP. Delta EP ini sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1, atau energi potensial muatan listrik di posisi kedua
dikurangi dengan energi potensial listrik di posisi yang pertama. Energi potensial listrik dirumuskan K kali Q per R2. Kemudian energi potensial listrik pada posisi 1 atau pada kedudukan yang ke-1, K kali Q per R1. Q-nya ini bisa dikeluarkan. Karena di sini ada Q, di sini ada Q. K-nya juga sebenarnya ini bisa dikeluarkan, tapi kita akan merumuskan bagaimana hubungan usaha dan beda potensial. Jadi hanya Q-nya saja yang dikeluarkan. Jadi usaha untuk memindahkan muatan listrik dari posisi ke-1 ke posisi kedua atau W12 sama dengan Q kali K kali Q per R2 dikurangi K kali Q per R1. K kali Q per R2 itu dinamakan dengan potensial listrik di posisi yang kedua. Kemudian K kali Q per R1 itu sama dengan potensial listrik di posisi yang pertama yang berjarak R1. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi bahwa selisih potensial itu sama dengan beda potensial atau dilambangkan dengan delta P. Maka besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda yang bermuatan listrik Q dari posisi 1 R1 ke posisi R2 dalam medan listrik besarnya sama dengan Q dikalikan dengan beda potensial atau delta P atau tegangan. Atau lebih jelasnya lagi, usaha untuk memindahkan muatan listrik Q dari posisi 1 ke posisi kedua dalam medan listrik Q besarnya sama dengan besar muatan Q dikalikan dengan beda potensial atau tegangan antara dua titik dalam medan listrik. Jadi hubungan usaha dengan beda potensial itu berbanding lurus. Artinya, jika beda potensialnya besar, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik di dalam medan listrik juga besar. Keterangannya, ini delta P. Delta P ini adalah P2 dikurangi dengan P1. Delta P itu sama dengan beda potensial antara posisi 1 dan 2 dalam medan listrik atau dinamakan juga dengan tegangan. Nah, seperti sudah dibahas, satuan daripada tegangan itu adalah Joule per Coulomb atau sama dengan Paul, disingkat P. P1 itu adalah potensial listrik di posisi ke-1 atau di titik 1 ya. Kemudian P2 adalah potensial listrik di titik kedua atau posisi yang kedua. W12 adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik dari posisi 1 ke posisi kedua dalam medan listrik dan satuannya itu adalah Joule. Nah, untuk lebih memahami mengenai potensial listrik, mari kita berlatih soal. Contoh soal. Segitiga ABC siku-siku di A dengan AB 8 cm dan AC sama dengan 6 cm. Sebuah benda bermuatan listrik Q min 10 pangkat min 10 Coulomb akan dipindahkan dari titik C ke titik D yang terletak pada pertengahan AB. Jika benda di A bermuatan QA sama dengan 10 pangkat min 10 Coulomb dan benda di B bermuatan QB sama dengan min 10 pangkat min 10 Coulomb, tentukanlah A. Potensial listrik di titik C oleh QA dan QB. Kemudian potensial listrik di titik D oleh QA dan QB. Kemudian C. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari C ke D. Nah, dari soal diketahui QA sama dengan 10 pangkat min 10 Coulomb, QB sama dengan min 10 pangkat min 10 Coulomb, dan Q-nya, ini muatan ujinya, sama dengan
min 10 pangkat min 10 kolom. Masih diketahui juga gambarnya kalau digambarkan seperti ini ya. Tadi jarak AB itu sama dengan 8 cm atau 4 cm tambah 4 cm. Kemudian jarak AC itu sama dengan 6 cm. Titik D terletak pada pertengahan AB. Berarti di sini RDA dan RDB besarnya sama, yaitu 4 cm. Atau kalau dirubah ke dalam meter, 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RCB ini adalah 10 cm. Ini tinggal dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar RCA dikuadratkan ditambah RAB dikuadratkan, maka akan didapat nanti besarnya itu adalah RCA. Nah, yang ditanyakan itu adalah potensial listrik di titik C, kemudian yang B-nya potensial listrik di titik D, kemudian yang C-nya itu adalah usaha untuk memindahkan muatan dari C ke titik D. Kita langsung jawab saja. Potensial listrik di titik C. Nah, di titik C, potensial listriknya itu dipengaruhi oleh muatan sumber A dan muatan sumber B. Maka potensial listrik di titik C itu sama dengan K kali QA per RCA ditambah K kali QB per RCB. Ini tinggal memasukkan nilainya saja. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya sama dengan, tadi QA-nya sama dengan 10 pangkat min 10, dibagi dengan RCA yang besarnya 6 kali 10 pangkat min 2. Kemudian potensial listrik di titik C oleh muatan B, K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya sama dengan min 10 pangkat min 10. Ingat, minnya di sini harus dituliskan karena potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Dibagi dengan jaraknya dari C ke B itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Tinggal dihitung saja ini. 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min 9 itu sama dengan 10. 9 dibagi 6 itu sama dengan 1,5. 1,5 kali 10 sama dengan 15. Kemudian yang ini 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 1 itu sama dengan 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 9 itu sama dengan 10 pangkat 0. Kemudian 9 dibagi 1 itu adalah 9. 9 kali 10 pangkat 0 itu sama dengan 9. Ingat, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi potensial listrik di titik C itu sama dengan 15 dikurangi dengan 9, sama dengan 6 volt. Kemudian yang B, yaitu potensial listrik di titik D. Potensial listrik di titik D sama dengan potensial listrik di titik D oleh muatan A, besarnya sama dengan K kali QA per RDA, ditambah dengan potensial listrik di titik D oleh muatan B, yang besarnya dirumuskan K kali QB per RDB. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 10 pangkat min 10, kemudian RDA-nya 4 kali 10 pangkat min 2, ditambah K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, QB-nya, ingat QB-nya ini adalah negatif,
Jadi dituliskan di sini negatif 10 pangkat min 10 dibagi RdB sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Tinggal mengalih-alihkan saja ini. 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 9 itu sama dengan 10 pangkat 1. 9 dikalikan dengan 1 dibagi 4 itu sama dengan 2,25. Kemudian yang ini juga sama, 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 itu sama dengan 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 9 itu sama dengan 10 pangkat 1. 9 kali, nah ini min 1, 9 kali min 1 dibagi 4 itu sama dengan min 2,25 kali 10 pangkat min 1. 2,25 kali 10 pangkat 1. Jadi potensial listrik di titik D 2,25 kali 10 pangkat 1 dikurangi 2,25 kali 10 pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian bagian yang C, yaitu usaha untuk memindahkan muatan listrik dari titik C ke titik D. Nah, seperti sudah dibahas di depan bahwa usaha untuk memindahkan muatan listrik dari titik C ke titik D sama dengan Q kali beda potensial. Karena berpindahnya dari C ke D, maka potensial D dikurangi dengan potensial C. Q-nya sama dengan min 10 pangkat min 10. Kemudian potensial di D itu tadi sama dengan 0, dan potensial di titik C itu sama dengan 6 volt. 0 dikurangi dengan 6 itu adalah min 6. Jadi min 1 kali min 6 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 10 Joule. Jadi usaha untuk memindahkan muatan listrik dari titik C ke titik D itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 10 Joule. Kemudian berikutnya adalah pengayaan atau tambahan pada materi listrik statis ini. Yang pertama akan saya bahas mengenai hubungan medan listrik atau E dan potensial listrik atau dilambangkan dengan Pi. Kuat medan listrik di titik A, ini adalah titik A berada dalam medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber Q. Besarnya itu dirumuskan EA K kali Q per R dikuadratkan. Kemudian potensial listrik di titik A itu dirumuskan PA sama dengan K kali Q per R. Nah, hubungan antara kuat medan listrik dan potensial listrik dapat dicari dengan mensubstitusikan potensial listrik ke persamaan kuat medan listrik. Jadi EA atau kuat medan listrik di titik A dapat ditulis juga K kali Q per R kali 1 per R. Nah, kita ketahui bahwa K kali Q per R sama dengan potensial listrik di titik A kali 1 per R. Maka medan listrik di titik A dapat juga dituliskan PA per R. Nah, ini adalah hubungan antara kuat medan listrik dan potensial listrik. Kemudian dari rumus ini muncul satuan kuat medan listrik, yaitu Pi-nya satuannya volt dibagi dengan R-nya dalam meter. Jadi satuan medan listrik bisa juga volt per meter. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya hampir sama, hubungan antara medan listrik dan beda potensial
potensial listrik. Kalau ini potensial listrik, kalau ini beda potensial listrik, dilambangkan dengan delta Pi. Nah, untuk mencari hubungan antara medan listrik dan beda potensial, kita dapat merumuskannya dari usaha mekanik dan usaha listrik. Misalkan ini ada muatan uji yang berjarak R1 dari muatan sumber. Mau dipindahkan dari sini atau dari posisi 1 ke posisi kedua. Nah, usaha mekaniknya itu besarnya gaya dikalikan dengan perpindahan. Tentu di sini gayanya itu adalah gaya mekanik, di mana gaya mekanik ini besarnya sama dengan gaya kolom. Nah, gaya kolom itu dirumuskan E kali Q. Ingat mengenai rumus medan listrik ya. Medan listrik itu besarnya sama dengan gaya kolom dibagi dengan Q, atau gaya kolom sama dengan E kali Q. Kemudian dikalikan dengan delta R. Delta R itu adalah perpindahan. Kemudian berikutnya usaha listrik. Usaha listrik untuk menahan muatan listrik Q dari posisi 1 ke posisi kedua. Jadi pada saat muatan ini ditarik dengan gaya tarik atau gaya dorong, gaya listrik ini akan mempertahankannya. Nah, usaha listrik untuk mempertahankan muatan listrik, muatan Q atau muatan uji dari posisi 1 ke posisi 2 itu besarnya W listrik atau usaha listrik sama dengan Q kali beda potensial antara titik 1 atau posisi 1 dengan posisi kedua, atau boleh juga ini dilambangkan dengan delta Pi. Jadi W listrik sama dengan Q kali delta Pi. Nah, di sini besarnya usaha mekanik sama dengan usaha listrik. Usaha mekaniknya E kali Q kali delta R. Kemudian usaha listriknya Q kali Pi12, atau ini dinamakan juga dengan beda potensial antara titik 1 dan 2. Q-nya di sini bisa dicoret, maka E kali delta R sama dengan Pi12, atau boleh juga tadi delta Pi. Maka E sama dengan Pi12 dibagi dengan delta R. Nah, ini adalah hubungan antara medan listrik dan beda potensial. Nah, kemudian pertanyaannya, ini medan listrik di mana atau di titik mana? Ini sebenarnya medan listrik rata-rata antara R1 dengan R2. Karena medan listrik antara R1 dan R2 ini tidak homogen, maka E di sini merupakan kuat medan listrik rata-rata antara E di posisi 1 dan E di posisi 2. Tapi jika medan listriknya itu homogen, artinya di setiap titik besarnya kuat medan listriknya itu sama, seperti medan listrik yang dihasilkan oleh dua keping sejajar. Kemudian untuk menghafal rumus dalam listrik statik, yaitu yang pertama gaya kolom yang dirumuskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R dikuadratkan. Itu bisa disingkat untuk gaya kolom F sama dengan kaki Q remuk-remuk. Kemudian untuk medan listrik ini dapat disingkat E sama dengan K kaki remuk-remuk. Kemudian untuk energi potensial listrik dapat juga disingkat energi potensial sama dengan kakiku remuk. Kemudian untuk potensial listrik ini dapat disingkat Pi sama dengan kaki remuk. Nah, itu hanya untuk mengingat saja rumus-rumus yang ada dalam listrik statis, karena kelihatannya rumusnya hampir sama. Oke, untuk
video pembelajaran listrik statis bagian yang keempat selesai. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa like dan komen jika ada yang kurang dipahami, serta berlangganan secara gratis video pembelajaran ini dengan klik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga kunjungi website kami bimbelfisikagratis.com. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 특별했던 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만든